syafi'ina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Manwala. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa daharat dahirin, amma ba'd. Yang kami cintai dan kami muliakan Nabi Muhammad, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah Masjid Raya At-Taqwa Singkawang yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para tokoh agama, para tokoh masyarakat hadir bersama kita, para habaib, para kiai, para tuan guru, para guru ngaji, dewan penasehat, semuanya, dan juga tokoh masyarakat, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak RT atau yang mewakili, semuanya yang mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada salam ta'zim ini kami haturkan kepada kaum muslimin mukminat, salihin dan solihat yang hadir di sini maupun yang mendengarkan suara ini. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan hajat-hajat Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah mengenang kelahiran alaihi wasallam. Kalau saya lahir, ada peringatan ulang tahun sebut dengan panggilan Abang Hasbi, karena saya sudah menganggap beliau seperti abang, tapi tak tahulah beliau ini menganggap saya adik atau bukan. Dan juga kawan-kawan yang lain, ada Bang Edo, Bang Ruli, Bang Elzi, dari diusir dulu ya, ada Bang ya, pernah kami diusir, Masya Allah, sampailah detik ini, jazakumullah khairal jaza, mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka semuanya, amin. Ada kelahiran Bang Hasbi, peringatan ulang tahun, ya sudah, paling kita duduk selesai. Nggak ada cerita yang akan disampaikan. Bagaimana kau lahir? Nggak ada. Karena saya lahir dengan Bang Hasbi lahir, dengan Bapak Ibu. Bang Hasbi lahir kaki duluan. Ada. Ibu-ibu lahir kepala dulu. Yang kelihatan rambutnya. Nggak ada peringatan Maulid itu kelahiran. Peringatan kelahiran Hasbi Nur tidak ada. Peringatan kelahiran Habib Ali nggak ada. Nggak ada. Tidak ada di dunia ini satu tokoh
kelahirannya, nggak ada. Kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Soekarno, Pak Soeharto sering mengenang wafatnya almarhum Bapak Haji Fulan, banyak. Atau yang sering kita kenal dengan sebutan haul. Haul itu memperingati kematian. Karena 60 tahun, banyak cerita kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada jamaah. Kalau lahir tidak ada. Beda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu disebutkan di dalam Maulid Diba makhtunan, makhulan, maqtu'as surrah. Nabi itu lahirnya aja membawa berkah. Kita lahir, sang ibu bertaruh nyawa. Betul, Bu? Melahirkan bertaruh nyawa. Yang bapak juga keringat dingin. Takut ada apa-apa pada anak istrinya. Tapi lahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan ringan, tidak merasakan sakit sedikit pun, tidak ada. Jadi enak itu, plong, nggak ada rasa sakit. Itu kelahiran Nabi. Jadi Nabi lahirnya aja nggak nyusahin orang tua. Beda antara kita dengan Nabi. Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Satu-satunya bayi yang lahir sudah dikhitan hanya Nabi. Sudah dalam keadaan bercelak dan dalam posisi sujud. Nabi lahir itu dalam posisi sujud. Makhulan, makhtunan, maqtu'as surrah, pusernya sudah otomatis putus. Pusernya udah putus. Hah? Ada nggak? Di Singkawang ada? Kalau ada, dibilang anak dewa. Karena lahirnya tanpa pusar. Apa ada di Singkawang bayi lahir sudah dalam keadaan khitan? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya dalam keadaan ya seperti sama semuanya. Malah orang Singkawang ini khitannya umur 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 40 tahun belum khitan. Ada ya? Ada, takut disunat gitu. Padahal Nabi bawa apa, Bu? Bawa barokah. Kurang kenceng, Bu. Nampaknya ibu-ibu ini lapar. Bu, Bu. Semangat, Bu. Bu, yang di sana, Bu. Bu. Nabi lahir bawa apa? Bawa apa? Bapak-bapaknya, Pak, Pak. Pak. Yang kiri, Pak. Baro. Gitu. Saya kok ceramah harus nyaut, tidak balik. Ya Bang Asfi. Kita balik. Sianlah kami Pak Ustadz. Kita, oh iya, tak jadilah balik. Apa bukti Nabi bawa barokah ini? Ini cerita kelahiran Nabi. Beda sama kita. Kalau kita lahir bawa bawa barokah. Sebelum saya Bu. Alamak tak jawab. Pak Haji. Manusia kan? Setahu saya manusia ditanya jawab. Setahu saya. Oh pelan ya Allah, peka telinga saya nih Bu, ya Allah. Oh, ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Oke. Bu, boleh saya tanya? Ya, sip Bu. Yang penting tak ada ngantuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang bisa jawab dapat hadiah sepeda. Ayo, mau nggak sepeda? Tak mau, Bu. Astagfirullahaladzim. Betul nih Bu, sepeda. Tapi minta sama ketua panitia. Saya bisnis balik. Saya mau tanya, siapa yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ntar dulu, belum selesai. Selain si
Angkat tangan. Yang menyusui Nabi selain Siti Halimah dan ibunya. Yang menyusui Nabi itu ada 3. Yang paling dikenal Siti Halimah Nabi yang bernama Siti Aminah. Sebelum Siti Aminah siapa? 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 Siti Sa'diyah. Ya Halimah itu ya Sa'diyah, Bu. Halimah. Bapak-bapak ada yang tahu? Yang menyusui Nabi selain Siti Halimah dan ibunya? Suwaibah al-Aslami. Suwaibah al-Aslami. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab. Semuanya tahu kan Abu Lahab siapa? Tahu semuanya udah. Musuhnya Nabi SAW. Abu Lahab ini adalah abangnya Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Jadi Abu Lahab ini abangnya ayah Nabi, mohon maaf. Abangnya ayah Nabi. Abdullah wafat saat Nabi Muhammad berumur 2 bulan kandungan. Sayyiduna Abdullah wafat. Abu Lahab gak kami. Udah, tak suruh Suwaibah. Udah, kamu ini persalinan Siti Aminah itu Suwaibah. SAW dalam keadaan yang barusan saya ceritakan tadi itu, Suwaibah langsung ngasih informasi kepada Abu Lahab. Hei Abu Lahab, keponakanmu telah lahir. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Oh, nama yang bagus. Siapa yang ngasih nama? Engkau, yaitu Abdul Muttalib alias kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya Nabi. Itu saking senangnya Abu Lahab, Suwaibah cuman ngasih tahu doang bahwa keponakannya telah lahir, langsung dimerdekakan. Padahal budak itu mahal. Budak itu konon katanya seharga kendaraan Fire 1M 2M. Langsung dimerdekakan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Abu Lahab saking senangnya ngadakan tasyakuran karena senang kelahiran bayi Muhammad, ngundang menjamu seluruh penduduk kota Makkah, itu sampai nyembelih 1000 kambing, 1000 onta. Saking senangnya kelahiran Muhammad SAW. Kita jangankan 1000 kambing, 1 kambing mikir. Betul apa tidak? Betul. Akekah dalam beli 2-3 kilo air di pasar. Sayang duit. Padahal akekah anak seorang tiap Jamiat Taqwa. Kan aku udah tahun kemarin. Kenapa diminta lagi tahun sekarang kata dia? Dikira korban seumur hidup sekali. Padahal setahun sekali. Itu kita. Sekambing aja kita sulit. Bukan hanya 1000 kambing, tapi 1000 onta. Onta itu kendaraan mahal itu. Disembelih, diadakan tasyakuran, dia jamu 1 kota. Oh, ini Maulid Masjid Jamiat Taqwa berapa ribu yang datang ini? Ada 10.000 orang. Ada kan? Ada, Pak. Plus semut-semutnya. Dan kuman-kumannya. Dan virus-virusnya. Ya. Ini walaupun yang hadir cuma 500.000 orang. Tapi ini full malaikat hadir. Masya Allah. Dari malaikat rahmat sampai malaikat maut. Insya Allah. Abu Lahab ini, dia cuma sekali doang jadi musuhnya Nabi SAW. Itu Abu Lahab itu, mana yang lebih jahat antara Abu Jahal? Banyak juga yang mengatakan lebih biadab Abu Lahab. Karena kalau Abu Jahal,
dia jahat wajar karena dia bukan nabi. Bayangkan paman musuh, saking jahatnya Abu Lahab itu sama Nabi. Itu setiap pagi setiap pagi itu Nabi SAW buka pintu, di pintunya sama di pintu-pintu, di jendela-jendela di kusen. Bayangkan, setiap pagi rumah Nabi, dinding Nabi kotoran, bukan sembarang kotoran, mohon maaf, kotoran manusia. Siapa yang melempar kotoran itu tidak lain dan tidak bukan pamannya sendiri, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kalau buang air, tahu ya? Apa bahasa sini itu? Rela ditampung di dalam tempat, mohon maaf, ya. Habis itu tahu apa yang dilakukan Nabi? Nabi nggak marah, Nabi bersihkan, dan Nabi berkata, sebaik melemparkanku kotoran ini. Dipuji sama Nabi SAW. Nabi kita ayam lewat, Bang Hasbi, tai ayam siapa ini? Oh, ini punya tetangga sebelah, punya LZ. Ini celaka punya tetangga. Tengok ya, malam jadi opor ayam ini. Itu kita. Tai ayam ngamuk. Betul apa tidak? Ada nggak di singkoran ayam perang satu RT? Iya kan? Katanya ngikut Nabi, katanya cinta sama Nabi, katanya mengidolakan Nabi. Tapi kena kotoran ayam ngamuk. Nah, bukan sembarang manusia, pamannya sendiri. Itu Nabi SAW. Nabi itu, Bu, kalau sholat di depan Ka'bah, padahal banyak kafir Quraisy duduk di sini. Ada namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il nengok Nabi sholat, dilemparnya ke Nabi SAW saat Nabi sedang sujud, dilempar sampai nangis Siti. Sholat dilempar kotoran. Ini jangan pula balik ke rumah, apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi ceramah di masjid itu kotoran, bukan bahas kotorannya gitu. Nabinya tidak marah. Kita sholat di Masjid At-Taqwa, kipas mati, beleter setahun. Mang pengurus masjid nih, gila. Nabi lalu ada lagi Walid bin Mughirah. Sallallahu alaihi wasallam sholat, diambilnya, dicekiknya Nabi SAW. Karena nggak ada satu orang pun yang berani melawan As bin Wa'il, kecuali Abu Bakar dan Umar. Kalau Umar ya dari aku nih mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau bini jadi uang, jangan kita yang lari. Temu pocong, genderuwo, kuntilanak, duit, tawa dia. Kita ada tak ada duit, murung saja. Dah tak usah bahas hantu, bahas Nabi SAW. Nanti cerita hantu, terus balik tak mau ke masjid lagi. Bapak Ibu, ujian kita ini, sejahat-jahatnya nasib kita, tak ada yang melempar kotoran di depan rumah kita. Ada nggak? Nggak ada. Sejahat-jahat ancam membunuh nggak ada. Beda sama Nabi SAW. Nah, singkat cerita, matilah Abu Lahab. Matinya mengenaskan.
dia terkena penyakit yang berbahaya, menular, disentuh langsung nular. Akan diriwayatkan Abu Lahab ini dikuburkan itu orang tak berani nyentuh jenazah. Waktu anak kecil main layangan pakai jolok, gitulah dia. Dijolok, didorong dengkul. Ini enggak, dilempar pakai batu. Jadi kuburannya karena dikebumikan. Kenapa? Karena orang-orang saat itu penyakitnya. Itulah azab memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kasbi. Ini sering umroh. Itu berniatnya memang kalau Rasulullah tidak putus, ya kan? Tak ada. Ada yang mau tahap itu, yang apa namanya berkunjung. Aiman ini beliau tahu ini. Tak ada sepi. Allah na'udzu seperti Abu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mati Abu Lahab, ada sahabat bernama Abdullah. Ketemu Abu Lahab di neraka. Ya iyalah, masa di surga. Di neraka disiksa Abu Lahab ini. Pokoknya ngeri banget. Tapi setiap hari Senin siksaannya diringankan. Bahkan Abdullah bin Abbas melihat di sela-sela jarinya Abu Lahab itu keluar air sehingga dia bisa meminum setiap hari Senin. Lumayan, seminggu sekali minum. Masih lumayan lah. Lumayan maksudnya dibandingkan ahli neraka yang lain gitu. Maka Ibn Abbas bertanya, "Ya Abu Lahab, kau ini kan musuh Nabi. Hawasnya aku tengok siksaanmu diringankan, keluar akan bisa minum dari situ. Emang apa yang kau kerjakan sehingga kau mendapatkan keistimewaan seperti ini? Yang lain disiksa, tapi hari Senin aku diringankan, bahkan aku bisa minum. Itu gara-gara aku sekali karena dengan kita yang mengamalkan ajaran Nabi pasti akan mendapatkan keistimewaan melebihi yang didapatkan Abu Lahab. Amin ya Rabbal. Ini Nabi lahir bawa barokah. Suwaibah suaminya Haris bin Abdul Uzza. Siapa namanya, Bu? Haris bin Abdul Uzza. Orang miskin. Saking miskin, ceking, tak ada daging. Sementara Siti Halimah pekerjaannya hanya ngasuh anak. Jadi pemasok kecil ini Nabi ini. Orang Arab itu punya kebiasaan menyusui anaknya ke pedesaan. Karena Taif itu desa. Kenapa? Satu, udaranya bersih, bebas dari polusi. Kalau di Mekah udah banyak debu dan sebagainya. Kalau Taif itu bersih, dia dingin. Tanya sama yang umur kota, bahasanya agak kasar. Kalau pedesaan, bahasanya sopan-sopan. Di Jawa masih ada itu. Kalau kota, kasar. Mereka turun rame-rame dari kota Taif. Turun dari kota Taif ke kota Mekah. Ada yang pakai kuda, karena Taif itu gunung ya Bang Asbi ya. Gunung. Terus jauh dia jaraknya, jauh. Saya pakai Cawang lah. Cuman jalannya berbelok-belok kata. Ada yang pakai kuda. Keledai. Keledai itu ada hewan di sana, di sini tidak ada. Termasuk bos kering. Nak mati. La yamutu wa la yahya. Tidak lama jalannya. Yang lain udah cepat sampai Siti Halimah masih di jalan. Keledainya ya Allah pakai Honda 800. Itu di kota saya. Di sini insya Allah tidak. Ya Bu ya. Lain sampai duluan, Siti Halimah belum sampai. Ya kan bayinya. Bu, bayi saya Bu, Muhammad, ayo di
Oh, bapaknya nggak ada, ini apa? Ntar kalau ibunya yang ngupah, kurang dong. Oh, nggak mau saya, tekor ntar saya. Nggak jadi. Datang lagi ibu kedua, sama. Ini bapaknya mana? Bapaknya nggak ada. Nggak mau ntar tekor saya. Ntar saya rugi. Dan Muhammad, singkatnya, datanglah. Udah mau balik, Siti Halimah datang. Udah, ini kayaknya nolak juga ini. Cuma miskin. Tak ada apa-apa. Ngasuh bayi ya, tak ada. Udah diambil sama itu, aku asuh, ya buat bayar listrik lumayan. Ambil bayi Muhammad SAW, itu keledai Siti Halimah yang tadi kurus, kering, tak ada gizi, dan mau meninggal juga itu. Begitu ada bayi Muhammad di atasnya, langsung sehat, bahkan paling laju dan bisa menyusul teman-teman yang sudah pergi duluan. Bahkan teman-teman sampai heran, teman-teman. Kenapa aku pergi tadi? Mengamput ya. Bohong ya, mana pula ada Halimah dan Muhammad. Kau pergi satu orang yang lambat, apa pergi balik? Menjadi keluarga berkah Nabi Muhammad, langsung menjadi kambing yang gemuk-gemuk. Dagingnya sehat-sehat, susunya keluar terus. Aku jadi kaya seketika. Sampai taruh kambingnya di mana kambing Siti Halimah makan, kau taruh situ. Kenapa? Kambing tetangga tetap kurus-kurus. Kenapa? Masalah Sina Muhammad. Serakah. Nabi Muhammad, mohon maaf, ini majelis yang mulia, hanya mau di sebelah kanan serakah. Kita, kau tengok budak-budak ada yang kecil rebutan mainan. Itu Nabi SAW. Nabi Muhammad itu nggak pernah rewel, kecilnya nggak pernah rewel, sehingga Siti Halimah ini Nabi Muhammad SAW membawa barokah. Itu juga sampai rambutnya Nabi pun barokah. Sayyidina Khalid bin Walid saat perang, ini perang nih, perang. Pakai pedang ke diri, jangan sampai kena pedang musuh. Sahabat heran. Aku nyari songkok. Saya beli, ini aja perang. Songkok kena pedang, wassalam ente. Dengar jawaban itu marah. Apa dia bilang? Hei fulan, itu songkok bukan sembarangan songkok, bukan songkoknya yang ada rambut Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat Sayyidina Khalid bin Walid menang seri, nggak pernah kalah Sayyidina Khalid bin Walid. Kenapa? Bawa berkah. Rambut kita umur 60 tahun, Nabi umur 60 tahun. Kita umur 20 tahun, 60 helai lebih. Kebalikannya Nabi SAW. Itu Nabi itu. Rambut, terus yang paling ganteng Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Cuman gantengnya Nabi ini tertutup dengan wibawanya. Wibawanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, itu pun sebelum beliau balik, yang berani memandang wajah Nabi nggak ada. Makanya hadis Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi, kalau nggak dari istri Nabi, Sayyidina Ali, ya istri Nabi. Kata Nabi SAW, oh yang mana 5 ini satu Nabi, ini khusus Nabi aja. Apa itu? Aku diberikan pertolongan rasa takut dalam jarak 1 bulan. Maksudnya begini, misalkan ada orang kafir mau perang nih, mau perang sama Nabi. Macam mana nih? Bulan depan nak perang sama Nabi. Jaraknya masih 1 bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 1000. Lengkap dengan tameng besi, pedangnya besi, terus baju gamis,
Pedang yang agak menjuntai dikit, terus tameng, selesai, imamah. Tapi begitu pasukan Romawi yang 20.000 ini, ngelihat orang Islam, pasukan muslimin, langsung ditanya, kenapa ente kabur? Siwak. Orang jadi sahabat tuh kalau orang Romawi, nengok, alamak, apa dimakan orang pakai bahasa bagi kita kata dia. Tak jadi kabur. Perang Tabuk dimenangkan oleh orang Islam. Tabuk, Yarmuk. Perang Yarmuk dimenangkan oleh orang Islam. Begitu juga dengan perang wibawanya Nabi. Dengan wibawanya Nabi. Sehingga nggak ada satu sahabat pun yang berani memandang wajah liurnya Nabi nih. Air liurnya Nabi ngaku tangannya putus. Tangannya putus. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tangan saya putus. Disatukan, cuman dioles. Ada sebuah sumur. Apa nama sumur, Bang? Sumur Ghoth di Madinah. Cuman sekarang sudah ditutup, sudah diteralis. Ya. Dan asin. Orang Madinah bingung, ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami punya sumur kering asin. Kami bingung nih, mau minum susah, mau cuci baju susah. Karena zaman dulu belum ada PDAM. Oh, sekarang kan udah ada PDAM. Jadi kami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ailio kita sih, Allah maaf. Ya. Istri Nabi, Saudah binti beliau. Siapa nama istri Nabi? Siti Fatimah itu putri Nabi. Bila pula jadi bini Nabi? Siapa nama, apa dia bilang bang? Siapa nama istri ibu Nabi? Tapi wajar lah, ini kan orang desa, orang kampung. Katanya di sana ustadz juga kurang. Jangan sampai orang Singkawang ada kayak gitu. Yes. Tapi nanti jawabannya kalau benar nanti minta sama panitia masjid. Saya balik nanti ya. Masya Allah. Masalah Sina Muhammad. Apa tadi? Siti Saudah ini istri Nabi. Beliau punya kebiasaan. Dan tahu nggak? Keringat Nabi itu minyak wangi yang paling wangi. Aromanya bisa kecium dalam jarak 5 km itu dari sini ke Masjid Raya. Misalkan Nabi ada di Masjid Raya, beliau tadi di sini, itu keringat Nabi. Tapi walaupun keringat Nabi wangi, beliau tetap kita yang keringatnya mau pakai minyak wangi. Peringat Bapak Ibu sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala yang apa Ustaz? Oh gampang. Berlari ke kampung pinggir, aku Nabi lah. Ngaku Nabi. Itu Nabi itu wangi. Masya Allah. Tapi sewangi-wangi penulis terkenal dari bapak. Masya Allah, ibu-ibunya semangat. Udah. Michael Hart ini, Bu, orang Nasrani, Bu. Orang Nasrani. Dia penulis terkenal, penulis jurnal. Di taruhnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuhan dia nomor 3. Bisa dicek di Google. Peneru teori gravitasi nomor 3 bawa Nabi Isa alaihissalam. Dia ditanya dia sama jurnal alaihi wasallam, karena aku tidak membela dan terbaik selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tokoh lain yang melebihi Nabi. Namanya Heraklius. Heraklius kok bisa saking hebatnya, saking berpengaruhnya. Dia nyaman serta bersama para sahabatnya. Begitu dia lihat, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan asyad min mahabbati ashabi Muhammadin. Seseorang lebihnya Nabi Muhammad yang berhasil mencetak generasi tersebut lawan 1.000 orang. Bayangkan, 300 lawan 1.000. Jangankan sahabat, sempat khawatir.
Ini bagaimana nih keadaan kafir 1000. Orang tersebut berdiri Sa'id bin Zaid. Allah ini kayaknya lagi bimbang nih, kayaknya lagi mengkhawatirkan kita. Beliau pun langsung berdiri. Perang, kami akan ikut engkau. Kenapa? Karena kami adalah umatmu. Kami bukan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Israel dikasih sama Allah, dikasih Palestina. Cuman sebelum masuk Palestina, perang dulu. Apa kata inna hahuna qaidun. Kami di sini duduk-duduk ya. Udah ente berdua saya perang. Kami di sini duduk ya. Udah menang kami masuk. Itu Bani Israil itu. Nah saya, Muhammad, berperanglah kalian berdua. Inna ma'am bersama kalian berdua. Setia sahabat Nabi SAW bersama baginda. Lalu kena tangan sahabat. Jadi kalau Nabi ngeludah, tubuh barokah. Itu ludah Nabi SAW. Sahabat itu rebutan. Sumber kebaikan. Masih semangat, Bu? Saya mau air apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Yang sebelah sini air apa, Bu? Air hujan. Ada yang jawab beda seorang. Oke, sama dengan ini. Ibu ini, Masya Allah. Yang di sini jawab air apa yang paling afdol? Bukan air Zam-Zam, bukan air yang paling mulia, adalah air yang keluar. Wa afdalul miyahi ma'un katnaba min bait. Air yang paling afdol, air yang keluar dari sela-sela. Suatu hari 100 sahabat pulang dari perang, mereka ngadu, ya Rasulullah, bentar lagi masuk waktu sholat, air kami habis, banyak sahabat yang kehausan, mau wudhu sulit, karena air nggak ada, kita berada di tengah padang pasir, bagaimana ini ya Rasulullah? Sama Rasulullah diperintahkan, kumpulkan air-air sisa sini, dikumpulkan air tersisa, hanya tersisa kira-kira 1 botol. Sama Nabi, dicelupkan tangan Nabi ke dalam tempat. Ratusan sahabat bisa minum, bisa wudhu, dan bisa memenuhi. Itulah air yang paling mulia. Lalu air telaga Kausar di akhirat nanti, terakhir air sungai Nil, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Maka air karena terhubung dengan Nabi jadi air yang paling mulia. Itu ini, kau tak percaya coba seorang. Tapi saya tak mau, saya tanggung seorang risiko. Penghuni neraka menurut sebagian ulama tidak masuk ke neraka pakai tubuh ini, enggak. Kenapa? Karena di tubuh ini ada jenazah. Pernah lihat jenazah nggak? Pernah kan? Jenazah yang mati normal ya. Kalau kita lihat dari kepala turun ke badan ini kan begini. Bulat, mirip huruf mim. Miring gini. Mirip huruf dal. Mim, ha, mim, dal. Nama Nabi Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Itu ada di tubuh kita. Tubuh lain dia. Kenapa? Karena api neraka tidak menjilat nama Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat, para nabi sudah nunggu di depan dengan umatnya. Nabi Nuh dengan umatnya. Nabi Ibrahim dengan umatnya. Sampai Nabi Isa. Tapi pintu surga nggak dibuka. Nabi, Nabi, cepatlah buka pintu surga. Kami yang buka pintu ini hanya 1 orang saja yang bisa. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu panggillah dia, suruh dia datang. Oh, enggak bisa ada di sini, tapi dia berada di dalam neraka. Ngapain Nabi Muhammad di neraka? Nyari
mana umatnya yang kepleset masuk neraka, pengen diselamatkan oleh Nabi SAW. Allah. Padahal beliau yang megang kunci surga. Pintu surga nggak dibuka kecuali beliau yang datang duluan. Tapi beliau nggak mau masuk surga sendirian. Beliau ke neraka nyari umatnya. Mana umatnya yang kepleset masuk neraka? Nabi SAW. Allahumma shalli alaihi. Dibakar api neraka 40 api dunia. Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Api neraka tidak menjilat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang tua kita terdahulu, mereka kalau kasih nama, pas saya ini Ali. Karena apa? Ngambil berkah nama Nabi Muhammad SAW. Bukan karena petinju, bukan. Ini setiap nama petinju ini enggak. Minta berkah, diselamatkan juga di akhirat. Namanya Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Qurhi ini tiap malam mabuk sama kawannya. Suatu hari balik mabuk, beliau barang itu pakai kuda, belakangnya kasih barangan pakai ATM doang. Lagi jalan kendinya jatuh. Dinar itu mata uang emas. Isinya duit. Waduh, duit ini dia dapat sekian. Ma'ruf Qurhi nama Allah sama nama Nabi Muhammad SAW. Beliau udahlah mabuk. Masih mabuk? Enggak, aku udah sadar. Bener mau tutup kendi. Apa yang dilakukannya? Yang lain dia pergi ke pasar, dia malamnya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Karena dia mengharumkan nama Nabi, Allah harumkan namanya, Allah kasih taufik dan hidayah, seketika tobat, jadi tokoh sufi terkenal. Tabok gara-gara jadi tokoh sufi. Ini udah jam apa nih? Udah berlanjut? Hah? Udah berlanjut? Udah berlanjut? Udah? Oh udah, ya Masya Allah. Mau kali ini ada ceramah di konklusinya sebagai penutup bahwasanya kita hidup ringkasannya kita dari Nabi. Kalaulah apalagi jika sampai kita memuliakan sosok Nabi SAW, maka pasti bulan ini menjadi perkumpulan yang menyebabkan kita mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad SAW dunia akhirat. Allah jadikan Allah saling mencintai, hilangkan dendam di hati kita. Allah hilangkan hasud di hati kita. Allah hilangkan kedengkian di hati kita. Allah jadikan kita orang yang mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad, ya Allah. Mudahkan kami, jauhkan kami dari perbuatan yang menyebabkan kami jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dapatkan kami cinta Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari masjid. Kami adalah penduduk neraka, maka jadikan kami penduduk surgamu, ya Allah. Dari sebelum hari tempat ini, kami akan ditimpakan azab, maka berikan kami rahmat-Mu, ya Allah. Kami banyak dosa, maka ampuni dosa kami, ya Allah. Kami orang yang hina, maka muliakan kami, ya Allah. Kami orang yang jelek, maka jadikan kami orang yang baik, ya Allah. Kami kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam melunaskan hutang kami, ya Allah. Yang sempit rezekinya, murahkan rezeki kami, ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang barokah. Salam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Rabbana taqabbal minna. Bisiril Fatihah.